peluang dalam sebuah kartu, peluang dalam sebuah dadu. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang peluang. Peluang itu apa sih? Peluang adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa, baik dalam bentuk pecahan ataupun desimal, antara 0 dan 1. Nilai peluang itu ada di antara 0 dan juga 1, di mana kejadian 0 itu adalah kejadian yang pasti tidak mungkin terjadi, dan kejadian 1 adalah kejadian yang pasti terjadi. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih itu peluang. Selanjutnya, teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya titik sampel dan juga ruang sampel. Sebenarnya titik sampel dan ruang sampel itu apa sih? Titik sampel adalah hasil dari percobaan, sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasa disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Misalnya nih, kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika melempar satu buah dadu dengan titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman, sebagai contoh yaitu tentukan peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Nah, berarti percobaan yang dilakukan itu adalah pelemparan sebuah dadu. Kalau kita ingin mencari sebuah ruang sampelnya, tadi definisi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Berarti dari sebuah dadu, ruang sampel yang bisa kita ambil itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk mencari titik sampelnya, definisi dari titik sampel itu adalah anggota-anggota dari si ruang sampel. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ini biasa yang ditanyakan oleh soal. Tadi di dalam soal kita yaitu munculnya mata dadu prima ganjil. Berarti kejadiannya itu ada 3 dan juga 5. Nah, teman-teman, itu adalah contoh sederhana dari mencari yang namanya titik sampel dan juga ruang sampel. Nah, selanjutnya kita akan masuk dan membahas tentang frekuensi relatif. Nah, jadi frekuensi relatif suatu kejadian A itu adalah perbandingan antara seringnya muncul suatu kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, teman-teman, sebagai contoh dari mencari yang namanya frekuensi relatif itu, kita ambil sebuah contoh yaitu pelemparan sebuah dadu. Nah, dadu ini dilempar sebanyak 10 kali. Berarti N-nya itu adalah 10. Nah, untuk mata dadu sendiri itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya angka yang muncul. Misal di dalam 10 kali pelemparan ini ada angka 1 itu muncul sebanyak 3 kali. Untuk angka 2 muncul sebanyak 2 kali, untuk angka 3 muncul sebanyak sekali, untuk angka 4 dan juga 5 sama-sama 1 kali, dan juga untuk angka 6 muncul sebanyak 2 kali. Nah, jadi frekuensi relatif itu adalah banyaknya frekuensi munculnya tuh per jumlah pelemparan sebuah dadu. Misal nih, untuk angka 1, kan tadi dilempar dia sebanyak di antara 10 kali pelemparan itu dia muncul sebanyak 3 kali. Berarti frekuensi relatif dari angka 1 itu adalah 3/10. Begitu juga dengan angka 2 berarti 2/10, untuk angka 3 berarti 1/10, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu masuk ke peluang suatu kejadian. Nah, jika suatu percobaan itu dilakukan berulang-ulang kali, maka frekuensi relatifnya itu akan mendekati suatu nilai tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan peluang suatu kejadian. Maksudnya itu adalah, misal nih, sebuah dadu itu dilempar tidak hanya 10 kali, bisa dia 100 kali, bahkan 120 kali. Peluang muncul angka 1 itu kan bisa 20 kali, angka 2 juga 20 kali, sama-sama 20 nih dari yang 6 ini.
Tapi bisa juga peluang munculnya itu ada angka 1, itu bisa 21 kali, bisa juga 19 kali, dan lain-lain. Nah, jadi semakin banyaknya percobaan yang dilakukan untuk berulang-ulang, itu frekuensi relatifnya itu akan mendekati satu nilai tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai peluang suatu kejadian. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari peluang suatu kejadian sederhana. Nah, yaitu sebuah kartu dicabut dari satu set kartu bridge dan tentukan peluang kartu yang terambil. Ditanya adalah kartu as dan juga kartu hati. Kalau untuk satu set kartu bridge, kita asumsikan dia tanpa joker, maka jumlahnya adalah 52 kartu. Itu dengan jenis-jenis kartu yang berbeda. Nah, teman-teman, pertanyaan yang pertama yaitu tentukan peluang kartu yang terambil adalah kartu as. Kartu as di sini tidak ditentukan. Nah, untuk kartu as itu kan ada 4, ada wajik, sekop, hati, dan juga greeting. Nah, maka peluang yang bisa didapat dari kartu as ini adalah 4 per banyaknya jumlah kartu, itu adalah 52, ataupun 1 per 13. Pertanyaan yang kedua itu adalah peluang kartu yang terambil adalah kartu hati. Nah, di dalam 52 kartu ini ada 13 kartu hati. Maka peluang munculnya kartu hati ini 13 per banyaknya kartu, yaitu 52. Maka 1 per 4. Pertanyaan teman-teman, soal yang kedua yaitu 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama yaitu angka 4. Nah, kalau ditanya mata dadu pertama yaitu angka 4, berarti yang ditentukan itu adalah mata dadu pertama saja. Berarti mata dadu kedua itu bebas mau angka berapa saja. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan dari tabel, peluang munculnya mata dadu pertama angka 4 itu ada 6. Nah, dan NS-nya itu adalah 36. Maka kan tadi yang ditentukan hanya mata dadu pertama angka 4. Berarti mata dadu kedua itu bebas mau angka berapa saja. Maka peluangnya itu adalah 6 per 36 ataupun sama dengan 1 per 6. Selanjutnya yaitu peluang kombinasi. Peluang kombinasi merupakan cara menyusun atau mengambil objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, masuk ke contoh soalnya. Dari 9 siswa, 4 diantaranya memakai kacamata. Jika dipilih 3 siswa sekaligus secara acak, tentukan peluang terpilihnya ketiga siswa yang tidak berkacamata. Nah, diketahui kan tadi ada 9 siswa, 4 diantaranya memakai kacamata. Berarti jika 4 memakai kacamata, 5 yang lain itu tidak memakai kacamata. Nah, jika dipilih 3 siswa sekaligus secara acak. Nah, teman-teman, pertama kita cari yaitu NS-nya. Rumus yang kita gunakan yaitu rumus kombinasi, di mana N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, tadi kan ada 9 dari 9 siswa yang diambil yaitu 3 siswa. Maka 9 kombinasi 3 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 3 adalah 6 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya itu adalah 84. Nah, untuk pertanyaannya adalah tentukan peluang terpilihnya ketiga siswa yang tidak berkacamata. Maka siswa yang tidak berkacamata itu kan ada 5 dari 9 siswa itu. Maka 5 kombinasi 3 adalah 5 faktorial per 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial dikali 3 faktorial, maka hasilnya adalah 10. Maka peluang dipilihnya ketiga siswa yang tidak menggunakan kacamata itu adalah NA per NS, di mana NA-nya adalah 10 dan NS-nya adalah 84 ataupun 5 per 42. Oke teman-teman, sampai situ video pembelajaran yang bisa saya sampaikan tentang sedikit materi dari peluang. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.